diwakilkan. Komunikasi dulu dengan PPK. Here, awakmu bisa tekone kapan? Oh 3 hari lagi. Undangan kami luncurkan 3 hari kemudian. Ternyata, Pak, saya bisanya besok, kita tunda lagi. Percuma, Pak, enggak ada PPK. Itu nggih, enggak ada konsultan juga enggak bisa. Ini contoh aja nggih dari saya kalimatnya. Cepat kurang titik ya, materinya kurang titik. Nah, Pak Bu, contoh di pengadaan barang yang pesertanya menyampaikan formulir penyampaian TKDN seperti ini, Pak Bu. Ada 4 barang, jumlah harganya berapa, nilai TKDN yang ditawarkan berapa. Kalau di pekerjaan konstruksi seperti ini, Pak Bu. Karena tadi di LDP sudah ditetapkan 2 komponen barang yang akan diberikan preferensi harga, maka peserta tender menyampaikan seperti ini. Ini loh, semen TKDN yang tak tawarkan 91,90% harga satuanku sekian. Ini loh plat baja, misalkan gitu. TKDN yang saya tawarkan sekian persen, harga satuan sekian persen. Peserta yang tidak menyampaikan ini gugur apa tidak? Angkat tangan. Belakang. Tidak, Pak Bu. Peserta yang tidak menyampaikan formulir penyampaian TKDN tidak gugur. Hanya dia tidak menginginkan adanya preferensi harga. Hanya begitu, Pak Bu. Tidak gugur. Itu nggih. Oke. Nah, Pak Bu, untuk menjawab pertanyaannya Mas Eko tadi, apakah boleh ya Cak Mus ya? Di pekerjaan itu aku nyarat TKDN minimal atau passing grade lah kata gitu ya Mas Eko ya. Nah, kalau PPK sampai jam menyepakati ya boleh Pak Bu. Tapi PPK juga harus menghitung dulu target capaian TKDN-nya. Kan itu ya. Ojo PPK ndak ngitung target capaian TKDN tapi nyarat nol kan gitu ya. Itu namanya bahasa Inggrisnya jarkoni Pak Bu. Iso ujar gak iso ngelako nih gitu nggih. Maka kalau mau mensyaratkan TKDN minimal di hitunganmu target minimalnya, target capaian TKDN. Itu nggih, ini contoh. Kalau mensyaratkan TKDN minimal maka peserta menyampaikan seperti ini. Sub-sub pekerjaan TKDN sekian, sub pekerjaan B TKDN sekian, sub pekerjaan C TKDN sekian, total TKDN sekian. Ini hanya contoh dari saya ya Pak Bu nggih. Dikembalikan ke jenengan masing-masing. Mau mensyaratkan TKDN minimal atau enggak. Itu nggih. Istilah passing grade ya Pak Bu. Nah, Pak Bu, saya ingin bahas preferensi harga. Preferensi harga rumusnya adalah 1 min KP kali HP. KP adalah efisien preferensi, yaitu isinya TKDN yang ditawarkan dikalikan preferensi yang diberikan. Contoh hitungannya seperti ini, Pak Bu. Mas, ini dempak gimana? Orang ireng-ireng nih. Oh, silang. Hitungannya kayak gini, Pak Bu. 1 min KP, KP itu koefisien preferensi, isinya adalah TKDN yang ditawarkan dikali preferensi yang diberikan. Terus, contohnya seperti ini Pak Bu, rumus ini. Jika harga penawarannya 1 juta, TKDN yang ditawarkan 65%, preferensi yang diberikan 25%, maka rumusnya seperti ini. 1 dikurangi 65% dikurangi 12%. Hasil pengurangan dari angka 1 itu dikali 1 juta. Jadi 1 dikurangi perkalian antara TKDN yang ditawarkan dikali preferensi yang diberikan. Hasilnya dikalikan harga penawaran. Ketemulah seperti ini, 837.500. Sekarang dengan rumus seperti itu, sing wani maju, sing wani ono hitungane maju ke depan. Bisa enggak ya? Bisa. PTA. Ya Pak Bu, penawaran. Boleh difoto loh Dik Susti AA ini. Cek kok tenanan loh ngajarin loh. Penawaran.
3 miliar. Ini PTA, PTB, PTC ya nanti ya Pak Bu. PTA, PTB, PTC. Berbeda enggak hasil hitungannya? Terus TKDN yang ditawarkan, preferensi yang diberikan, HEA-nya berapa kan gitu ya. Yang kedua, 3 miliar 50 juta. TKDN yang ditawarkan 60%. Preferensi yang diberikan 20%. Paket 20%. Gitu nggih. HEA-nya berapa? Yang ketiga, 3 miliar 100 penawarannya. TKDN yang ditawarkan 70%. Preferensi yang diberikan 20%, maka HEA berapa? Yang ini TKDN-nya 50%. Dengan preferensi yang diberikan 20%. HEA-nya berapa? Siapa yang paling maju ke depan? Mulai ini 3 orang. Angkat tangan. Pakai bintang 3. Oke. Jenengan. Satu lagi siapa? Mas Bas. Mas Bas yang ini, gantian. Oke. Yang ini, Pak Bu, nanti di rumah seperti itu. 1 dikali sekian persen kali sekian persen dikali harga penawarannya berapa? Oke. Status jenengan ya. Oh iya. Ayo di rumah sekali itu ya 1 min KP seperti itu. Oke. Spidol memang terbatas ya? Gak apa-apa. Ben Mas Bas ini ada di status saya di FB sama IG. Personal branding, Mbak Bu. Namanya. Maksud saya kenapa saya praktek gini? Biar Bapak Ibu tahu, oh ngono tah yang dimaksud preferensi harga. Supaya diberikan materi itu biar paham ya. Gampang kok Pak Bu preferensi harga sakjane lek ngerti carane. Sak gurunge kan enggak pernah. Bu Susi pernah ngitung preferensi? Belum pernah. Hari ini harus tahu. Mas Eko? Belum. Seperti ini tok ngitung preferensi itu. Kita buktikan Pak Bu. Semula PTA terendah. PTB nomor 2, PTC nomor 3 berdasarkan urutan penawaran. Berdasarkan HEA menjadi siapa yang pemenang dengan kondisi kayak gini? Kentean tempat ya Mas ya? Enggak. Oh permanen Bu. Kayak ngene sebelahmu kan bidolnya permanen nih. Man kan enggak ireng deh clear. Maka dapat barang atau komponen barang di konstruksi. Iya. Maka kalau contohnya tadi di pekerjaan konstruksi, nanti hasilnya benar. Ya. Ini iki dapus 1 dikurangi 0,14 hasil piro dikalian cek. Maksud saya peserta ini biar ngeh ya. Kayak apa sih ngitungnya? Pakai kalkulator aja Pak Bu. Apa? Penghapus. Sapu tanganmu. Nanti. Langsung ini tuh. 20% dikalikan 20% ini hasilnya berapa dulu? Mengurangi angka 1 biar maksud saya. Seperti apa sih urut-urutannya itu? Kan gitu gitu. Nah, seperti ini Pak Bu. Maka Pak Bu, semula PTA, PTC menawarkan 3 miliar 100 dengan TKDN yang ditawarkan 70%. Preferensi yang diberikan 20%. Maka HEA-nya 266 seperti itu Pak Bu. Oh ya dipotong seperti itu. Selama ini sudah pernah ngitung preferensi Mas Tommy? Oh iya, sama nanti dipoto. Yang ini nulis. Nah ngono ya. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Kenapa saya praktek? Biar teman-teman ngeh ya. Ojo susu ngali tak kayak bintang. Dek kasih bintang 3. Ini Pak Bu bukti ya.
PTB semula urutan kedua kan ya. PTC semula urutan ketiga. Ini kedua, ini ke satu. Coba berdasarkan HEA, menjadi yang mana pemenangnya? Itu nggih. Ya, ini kan menjadi nomor nunggu ini. Ini kan tadi ada di soal ya ini. Yang paling pertama seperti itu preferensi. Kenapa kok 2.700.000.000? Ini hitungannya Pak Bu. Seperti ini. Itu nggih. Gampang sebetulnya. Maka ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 berdasarkan penawaran. Sekarang berdasarkan preferensi harga. Nulis sama nulis dulu. Ya. Tanyakan ya. Maka Pak Bu, berdasarkan HEA ini menjadi pemenang. Berdasarkan HEA ini menjadi nomor 2. Berdasarkan HEA ini nomor 3. Merubah urutan pemenang, Pak Bu. Semula PTA terendah dengan penawaran 3 miliar. Tapi dia hanya menawarkan TKDN 50%. PTB menawarkan 3 miliar 50 juta. Preferensinya, TKDN ditawarkan 60%. Maka HEA-nya ketemu sekian. PTC penawarannya sekian, TKDN ditawarkan 70%. Akhirnya PTC inilah menjadi pemenang. Nah, kayak gitu preferensi. Ada yang belum ngeh dengan hitungan ini? Bapak tahu? Udah ngeh ya? Gampang kan dia? Ya Pak Bu, ini kan untuk kompetisi di tender. Diberikan preferensi harga. Kalau jenengan di katalog Pak Bu, maka harus cari barang yang wajib. Kalau sama-sama wajib, sampai nanti Pak Bu, di katalog sekarang itu, berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor berapa tahun berapa? 1 tahun 2022 tahun 2022. Bintang D, bintang 2. Di situ Pak Bu, jika jenengan pakai pilihan yang negosiasi, harus membuat justifikasi teknis. Kenapa kok milih penyedia yang itu? Itu Pak. Itu nggih. Selama ini belum tidak pernah pakai kajian teknis, justifikasi teknis. Kenapa Pak? Maka Pak Bu, sekarang di keputusan Kepala LKPP bukan hanya nego saja Pak. Tapi harus ada justifikasi teknis, kenapa kok milih penyedia A, sementara penyedia B jual barang yang sama, penyedia C jual barang yang sama. Maka kayak tadi itu justifikasi teknisnya. PTA ini dengan harga yang sama, layanannya lebih baik. Di obat itu apa aja biasanya Mbak Susti layanannya? Bapak masuk kecap-kecap tak takoi keselak lah wis ah. Contoh, layanan punah jual, salah satunya apa? Kecepatan terhadap komplain. Apalagi? Tuh, apabila barang yang dikirim tidak sesuai spek, maka segera direktur. 3, kalau obat apalagi? Barang yang dikirim expired date-nya paling sedikit 6 bulan, misalkan gitu nggih. Yang sanggup hanya ini dengan layanan-layanan itu, yang 2 tidak. Maka itu ada alasan kenapa milih yang ini. Itu nggih. Itu namanya justifikasi teknis, Pak. Dibandingkan secara teknisnya. Apalagi wis teknisnya apik, regone lebih murah. Itu nggih. Yang Bapak Ibu pahami, katalog sekarang pemerintah hanya nyiapkan etalasenya, daftar dhewe, tayango dhewe, TKDN isian dhewe. Maka jangan asal percaya angka TKDN yang ada di sana. Cek dulu di website Kemenperin. Kalau tidak ada, cari barang lain yang ada di website Kemenperin. Gitu ya. Soalnya asal nulis Pak sekarang penyedia. Supaya ketuku barang gitu nggih. Jangan asal percaya. Oke? Ini sudah paham terkait ini? Coba Pak Bu, kita simulasi dengan preferensi 20%.
Hasilnya seperti ini. Ayo coba kita pakai preferensi 25%, Mbak Bu. Atau 10%, separuhnya. Merubah urutan apa tidak? Itu dikasih siapa ya? Jadi selak mulai, boten toh? Boten. Mulai lah, betul aku. Sampai ngecas aku. Tak Mustafa ngecepret ya, rampung-rampung aku lo batin nih hasil ini, Pak. Jangkrik aku lu gunung ngarep terus ya suwe kemeng. Loh, lek kemeng kan gak enak ya, Mas. Pas ya. Lek kemeng suwe-suwe gak enak, Pak Bu. Maka kemeng itu harus disalurkan. Gitu ya. Katanya Mas Baskoro yang dari Jogja begitu, Pak Bu. Ini sudah simulasi ya. Maka apakah akan merubah urutan jika preferensi yang diberikan Pak Bu dengan TKDN ditawarkan sama? Siapa yang maju ke depan? Tangan. Tadi. Raisa mau maju, Dek. Anak pantai. Ayo, angkat tangan. Tak kayak bintang 3 loh. Kita ini hanya simulasi, Pak Bu. Jika preferensi harga yang diberikan berbeda, apakah merubah urutan yang semula pemenangnya PTC? Itu ya? Hah? Berubah? Tidak berubah? Dengan 10%. Coba, yang ini ketemu berapa, Mas? 10% ini. TKDN sama. Iya, preferensinya 10%. Tadi kan 20%. Coba dengan TKDN ditawarkan sekarang, preferensi diberikan sekarang 10, tadi 20. Berbeda enggak itu? Coba, buktikan dulu. Maju Rene, kakek bintang. Siapa yang gelem maju mana? Konsultan kali. Oke, silakan. Pilih yang mana aja terserah. Kita buktikan ya Pak Bu ya. Ayo kita simulasikan. Jika preferensi diberikan berbeda, apakah urutannya berubah? Hari yang ditetapkan 20%. Kayak itu ya Bu. Oke, enggak apa-apa seperti itu wes. Kurang 1, siapa yang maju? Ayo. Mau maju konsultan? Mas, maju. Iya, gak apa-apa. Cek membuktikan. Jinmu kok apik tuku nang ndi, Mas? Ayo maju, nggak ada ragu-ragu leren delok sebelah lho. Kayak waktu pacaran nyodote asal ae nggak delok sebelah kok. Ate nulis apa-apa nih delok sebelah. Yo Mas Bas ya. Oke, Dek, betul lah. Aku tak di sini. Nah, oke Mas, di situ Mas. Nunggu habis ini spidol mek loro. Spidolmu ireng enggak? Lah ireng ya mbek spidolmu ngono lho. Dan nek sotengane iso dicedhekno asik ya. Pas ana wong ngitung. Akan merubah urutan enggak kita buktikan? Halo? Iya, 3 miliar. Kurang 0 siji. Kali 3 miliar. Nulis songo, Pak. Kurang pernah duit miliaran paling yo. Kok nulis 0 miliar gak apal. Mbok koyo aku ngono ya gak duwe juga. Duh, sak piro Bu kok iso nggo sepet gak sedeng. Indonesia apa kurang tahu? Rusuhan juga Pak, bosmu Pak Tommy. Ya. Oke, yang tadi ini kan nomor 2 ya. Sekarang lebih rendah yang A. Coba, ini 2850, itu 2867. Lebih rendah ini sekarang. Tadi ini nomor 3 kan. Maka preferensi berubah berbeda Pak Bu. TKDN ditawarkan sama, urutan pun berbeda-beda. Maka jangan asal Pak Bu.
sepakati dulu dengan PPK, terbitkan berita acaranya. Kalau ada pengaduan ini loh, hasil kesepakatan Pokja dengan PPK menetapkan preferensi. Iya. Sekarang nunggu itu ya. Ini kan sekarang lebih rendah. Tadi ini nomor 3 loh Pak Bu. Iya kan? Berubah lagi kan ya? Berubah lagi Pak Bu. Maka menetapkan preferensi itu Pak Bu, dirapatkan dulu dengan PPK. Meminimalisir masalah di kemudian hari. Iya. Ya sebagai contoh saja Pak Bu. Contoh gitu. Di tempat saya baru-baru ini ada tender, ya tahun kemarin sih, 120 M. PPK-nya enggak mau. Enggak memberikan preferensi. Ya sudah, yang terendah itu kita menangkan. Terendah dan memenuhi syarat gitu. Oke? Sekarang sudah bisa cara ngitung preferensi harga? Sudah. Bisa, gampang. Wingi-wingi ngerti nggak preferensi Anda? Belum, sekarang tahu. Oke, Mas apa namanya? Julianto. Dari CV apa? Arsilan. Tepuk tangan untuk Mas Julianto, Pak Bu. Tadi Pak Bu, ini nomor 1 Pak Bu, pemenang. Sekarang pemenangnya nomor 2, nomor 1 ini Pak Bu. Nomor 1 pemenang. Ini nomor 2, ini nomor 3. Semakin rendah preferensi Pak Bu, maka urutannya Pak Bu tidak berubah. Semakin tinggi preferensi yang diberikan, urutannya berbeda. Itu ya. Maka jangan asal menetapkan preferensi harga. Rapat dengan PPK, terbitkan berita acara kesepakatannya. Mohon maaf ya, gak rawan masa lah. Oke ya Pak Bu, udah clear yang ini, udah paham ya? Oke. Berdasarkan hasil rapat review antara PPK dengan Pokja yang dilaksanakan pada hari apa, tanggal apa, sesuai berita acara nomor sekian, tanggal sekian, gitu ya. Ya, Pak. Kalau mau memberikan preferensi, walaupun di penjelasan pertanyaan, jelaskan secara detail. Ojo malah, ono pertanyaan, jam biru 11. Ono pertanyaan enggak, alhamdulillah, enggak mikir. Kan gitu jenengan biasanya. Sekarang pertanyaan saya, Andesin dikasih berapa jam, Mas? Berapa? 60 menit itu minimal, Pak Bu. Paling sedikit 60 menit. Di tempat saya berapa, Pak? 4 jam, Pak, SOP kami, Pak. Memberikan kesempatan penyedia untuk bertanya sebanyak-banyak. Lah sampai enggak, wis sak jam dimulai jam 4 pagi tubuh sampai jam 5 pagi. Ya jelas saya takon, Pak Bu. Ya kan sak jamnya mulai jam 7 sampai jam 8 kan ini. Di tempat saya Pak Bu, jam 8 sampai jam 12 unwishing itu Pak Bu. 60 menit itu minimal Pak Bu. Karena apa? Bisa jadi 1 jam yang tadi peserta belum ngeh. Oh iya aku lali kudune takon iki kan begitu. Di tempat saya begitu Pak. SOP kami 4 jam. Unwishing itu Pak. Tidak boleh kurang dari 4 jam. Berarti itu nggih. Clear ya Pak Bu? Seperti indah preferensi harga. Nggih. Oke, silahkan dibacakan Mas. Pakai mic Mas, yang ini aja lekan duwe mic. Hah? Sing seru suarane kono aneh deh iku Mas. Iki, pakai iku. Sarane ngene Pak. Nah, kan. Koefisien preferensi apakah sudah ada ketentuan atau berdasarkan pertimbangan PPPK? PPK maksudnya. Oh iya Pak. Sudah Pak. Pak Bu, yang bertanya Pak siapa namanya? Dekan. Oh, Dekan Khairil Faiz. Oke. Ketentuan di pasal 67 Pak Bu, di Perpres 12 tahun 2021, preferensi harga diberikan paling tinggi 25%. Di bawahnya, maka itu tidak diatur. Untuk mengantisipasi Pak Bu, untuk memperkuat keputusan Pokja, harus ada rapat review antara Pokja
dan PPK. Disimulasikan seperti ini Pak Bu. Pak PPK, lek TKDN yang ditawarkan kayak ini, preferensi yang diberikan seperti ini, 10% ini urutannya. Kalau 15% ini berbeda urutan. Kalau 25% berbeda urutan lagi. Maka disepakati. Gitu nggih, Pak yang bertanya, disepakati antara Pokja pemilihan dengan PPK. Karena PPK yang punya paket, Pokja yang nenderkan. Itu nggih. Tidak diatur paling rendahnya berapa. Clear ya ini ya Pak Bu ya. Oke, sekarang lanjut. Mas, gede no Mas, tampilannya Mas, cek itu Mas. Oke, Pak Bu. Ini contoh kalau perhitungan preferensi terhadap pengadaan barang. Jika TKDN yang ditawarkan seperti ini, preferensi yang diberikan sebesar 25%. Ini perubahannya. Ini contoh aja nggih, nanti bisa dibaca. Seperti ini Pak Bu, kalau diberikan 25%, semula yang menang harusnya PTA. Setelah diberikan preferensi 25%, pemenangnya menjadi PTC. Itu ya. Prakteknya tadi sudah bisa. Berarti semua sudah bisa ngitung preferensi ya. Wingi-wingi kan nggak mudah. Oh, bos KRP kan gitu ya. Itu baik kayak gini. Kalau sudah tahu itu baik gampang preferensi itu Pak Bu. Nah Pak Bu, jika ada pengadaan yang gabungan barang dan jasa, maka rumusnya seperti ini Pak Bu. Preferensi diberikan kepada barang 25%. Jasanya dinulkan. Mohon izin nggih, dan nggih. Dek Raisa, A minum dulu ya. Pak. Dalam laras. Iya, benar. Kayak Raisa, Pak. Itu bedok tapi. Anak pantai, Pak. Memang.
Oke, baik, kita teruskan nih Pak Bu. Tadi contohnya di dokumen pemilihan yang saya contohkan, ada dua komponen konstruksi yang diberikan preferensi harga, yaitu semen dan es mixtur. Maka Pokja Pak Bu, ngitung Pak Bu. Ngitung seperti ini, yang saya warnai kuning. Hasilnya dituangkan di AHSP yang berkaitan dengan preferensi itu. Mana AHSP yang berkaitan dengan es mixtur dan semen? Ini contohnya. Ternyata berkaitannya dengan AHSP ini, pembetonan Pak Bu. Maka Pokja menghitung ke sini dulu Pak Bu. Semula semen yang ditawarkan per kilo 1.400, setelah diberikan preferensi menjadi 1.207 sekian. Dari mana perhitungannya ini? Nih, semula 1.400 semen. Begitu diberikan preferensi menjadi 1.207. Satu lagi, es mixtur semua 25.000. Setelah dihitung preferensi dengan 15%, ketemulah 23.000 sekian. Masukkan ke AHSP yang berpengaruh terhadap dua komponen ini Pak Bu. Ternyata masuk di AHSP pembetonan Pak Bu. Nih, maka dihitung semen semula 1.400 sebelum preferensi, setelah preferensi menjadi 1.207. Ngaruh lagi ke es mixtur semula 25.000, setelah preferensi menjadi sekian. Maka nilai untuk AHSP ini adalah 2.413 saat penawaran. Maka saat preferensi menjadi 2241. Masukkan ke AHSP yang berkaitan di atasnya. Ini kan pembetonan. Nih, masukkan beton. Mula 2413, harga ini di 2241. Yang es mixtur, mohon maaf, dimasukkan ke AHSP ini langsung dihitung ke RAP Pak Bu atau HPS-nya. Ngaruhnya hanya di pekerjaan pembetonan. Maka Pokja menghitung seperti ini Pak Bu. Ini harga satuan sebelum preferensi. Ini setelah ini satuan sebelum preferensi, ini setelah preferensi. Sebelum preferensi tak gede ya, jelas ya. Sebelum preferensi jumlahnya 19 miliar sekian, 700 sekian. Setelah preferensi menjadi 19 miliar 383. Itu Pak Bu caranya. Nilai kontrak tetap sesuai yang ditawarkan. Hanya harga evaluasi akhirnya yang mengubah urutan Pak Bu. Tuangkan berita acara harga evaluasi akhir. PTA semula penawarannya sekian, setelah preferensi atau HIA sekian. Tuangan berita acara Pak Bu. Karena di SPSE difasilitasi upload berita acara HEA di upload di mana Pak Bu berita acara itu? Angkat tangan baru jeplak rolnya. Angkat tangan dulu baru jeplak. Iya Mas. Iya. Berita acara lainnya diupload di sana. Supaya penyedia tahu loh, aku terendah loh harusnya. Ini kok menjadi tidak pemenang. Sampaikan berita acaranya Pak Bu. Di informasi lain supaya peserta semuanya tahu. Semula terendah PTA menjadi PTC yang menang. Gitu ya. Nah, apabila terdapat dua penawaran setelah HEA sama persis Pak Bu, maka penetapan pemenangnya berdasarkan nilai TKD yang paling tinggi yang ditawarkan. Itu nggih. Jika harga HEA ketemunya sama,
2 atau lebih penawar, maka menetapkannya pemenang adalah TKDN yang paling tinggi yang ditetapkan sebagai pemenang. Gitu nggih. Seperti itu Pak Bu, harga evaluasi air jika diberikan preferensi harga. Nah Pak Bu, pada saat pelaksanaan PPK harus memonitoring terkait pelaksanaan TKDN yang ditawarkan Pak Bu. Sampaikan, lu kemarin menang, harusnya enggak lu, bukan lu. Maka mulai sekarang siapkan kopi sertifikat TKDN terhadap semen dan es miksturnya. Nanti diserah terima harus dibuktikan. Kalau gara-gara preferensi PTC menjadi pemenang dan tidak terbukti nilai TKDN-nya, maka disangsi. Jangan asal pingin menang, asal nawarkan TKDN tanpa analisa pasar dulu penyedia itu. Itu nggih Pak nggih. Lek kamu ngawur dan gara-gara ngawur kamu jadi pemenang, nanti diserah terima harus dibuktikan kopi sertifikat TKDN-nya. Dan PPK jangan asal percaya Pak Bu. Di searching juga apa betul sertifikat ini untuk semen, nomor sertifikat untuk es mikstur. Kalau sudah, berarti sudah sesuai dengan yang ditawarkan. Kalau tidak, disangsi. Ini contoh nawar 70%. Sertifikat yang dibuktikan hanya 40%. Maka nilai sanksi 70% dikurangi 40%. Ketemu berapa? Boleh nggak disanksi sebesar 30% dari nilai kontrak angkat tangan? Tidak. Kenapa? Karena sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2021 di pasal 109, penyedia boleh disanksi paling tinggi sebesar 15% dari nilai kontrak. Seperti itu ya Pak. Untuk jasa Pak Bu, kayak tadi tenaga kerja, Mustafa tak hitung 100%, mana bukti bayar ke Mustafa? Mana bukti kopi KTP-nya sehingga perhitungan TKDN-nya 100%. Semua begitu Pak kalau jasa. Bukti penggunaan penyedia jasa dalam negeri. Iki listriknya bayar nanti, iki PLN Pak. Mana bukti bayar rekening PLN-nya? Gitu ya. Dibuktikan. Ini ngirim barang kemarin pakai apa? JNE. Mana bukti struk pengirimannya? Bukan struk senteler loh ya. Struk bukti pembayaran. Itu nggih Pak Bu nggih. Sampai di sini ada kepertanyaan. Nah Pak Bu, kalau jenengan mensyaratkan TKDN, PDN Pak Bu, harus dituangkan pula di rancangan kontrak. Di SSUK klausul 26. Coba dibaca Pak Bu. Bunyinya seperti ini Pak Bu. Di SSUK klausul 26 yang mengatur PDN TKDN. Pak Bu, siapa di antara jenengan yang pernah membaca SSUK mulai A sampai Z? Angkat tangan. Siapa yang di sini PPK? PPK bukan? Siapa yang tim teknisnya PPK atau tim pendukung PPK? Soalnya PPK kamu kan karek tanda tangan. Pak Bu, SSUK itulah yang mengatur kontrak kita Pak Bu. Yang belum diatur di SSUK maka ditambahkan di SSK. Tapi matanya sampai detik ini jenengan tidak pernah baca SSU. Makna SSUK rancang kontrak itu di para pihak, semua halaman yang tidak tanda tangan maknanya apa Pak? Angkat tangan. Pakai bintang 3, oke. Nanti mik si dempal cetetan begendaan. Jadi lah dempal kok ini pacarnya akeh loh Pak Bu. Tiap melakukan omongannya. Nggak bisa melakukan ini Pak Bu. Oke, pakai mic-in aja. Oh ada, oke. Ayo. Maknanya apa para pihak Pak Bu? Ya, para pihak itu harus bertanda tangan di setiap lembar SSUK. Arab ya, berparaf ya. Apabila tidak diparaf artinya tidak setuju. Tidak menyetujui dari klausul yang ada di lembar tersebut. Tuh, Pak Bu. Kalau sudah paraf itu maknanya sudah saling membaca, sudah saling memahami,
Sudah saling menyetujui, Pak Bu. Terakhir sudah saling menyepakati. Loh kok gak pernah bocor, Pak Bu? Mas ini deal ya, klausul yang ini deal. Oh ya, ayo Pak. Kan gitu. Sampai kan enggak. Gimana? Oh ini Pak. Oh ini Pak tertinggal. Saya balik sampai Pak ada belum diparap. Padahal nggak mau Pak Bu. Maknanya Pak Bu harus saling menyepakati. Yang belum diatur di SSUK diatur yang di SSKK seperti ini Pak Bu. Oh di tender ini mensyaratkan 3DN. Maka di SSKK di klausul 26 ditambahkan. Semua kan tidak ada klausul ini Pak Bu. Dicantolkan di SSUK klausul 20. Nah, terus dendanya Pak Bu. Kamu kalau tidak melaksanakan ini, kan denda loh ya. Diatur di klausul 57-nya. Pertanyaan saya Pak Bu. Di rancangan ini kan kosong, nilai TKDN ini Pak. Masih kosong. Diisi berdasarkan data dari mana katanya? Tanya siapa itu yang diisi? BPK. Iya, kontrak yang ditandatangani. Hah? Dari penawaran, Pak Bu. Karena lo menawarkan 70%, maka di sini harus dilaksanakan 70%. Tuangkan ini berdasarkan data pada saat dia menang tender. Terus di 57 Pak Bu, diatur pula klausul. Engkau gak sesuai tak denda loh ya. Di 57 gak dicantumkan. Semua tidak ada ini Pak Bu. Maka cantumkan denda. Terus perhitungan pembayaran di klausul 70 cantumkan juga seperti ini Pak Bu. Kamu pada saat serah terima harus membuktikan loh ya. Kalau tidak, maka kamu akan saya denda. Sebesar selisih dari TKDN yang ditawarkan dikurangi TKDN pelaksanaan dikali nilai kontrak sesuai PP nomor berapa pasal berapa denda untuk penyedia. Katakan bintang 3 ini kali ini. Sudah kepada penyedia yang TKDN yang dilaksanakan tidak sesuai berdasarkan PP nomor berapa pasal berapa katakan. Maksud saya ceknya. Oke Mas Bas. Tuh Pak Bu, pasal 109 pengenaan sanksinya di 110 Pak Bu. Itu nih. Oke, kasih bintang 3. Cantumkan di sini sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2018 di pasal 60 di pasal 109 Pak Bu. Tuangkan seperti ini Pak Bu. Terus dibuktikan kan gitu nggih. Sanksinya nih Pak Bu. TKDN ditawarkan berapa? Bukti kopi sertifikat yang diserahkan berapa? Kurangi kali nilai kontrak. Seperti itu nggih. Nah, Pak Bu, baru-baru ini ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman pengawasan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Siapa yang sudah pernah baca? Sudah Pak ya? Di pasal 54, Pak. Tolong dibacakan Pak. 54 kedua. Tolong dibaca Pak. Dalam hal kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, dokumen perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G perlu dilengkapi dengan A. Sertifikat TKDN material dan peralatan konstruksi, B. Sertifikat bobot manfaat perusahaan produsen material dan peralatan konstruksi yang masih berlaku, dan atau dokumen C. Dokumen persetujuan penggunaan produk impor yang ditandatangani pejabat berwenang. Tuh Pak Bu, jika ada yang wajib jenengan masih dengan pengadaan yang impor, harus ada dokumen persetujuan penggunaan Pak Bu. Produk impor yang ditangani oleh pihak berwenang. Itu nggih. Ada yang konsultan pengawas di sini? Ini perencana semua nggih. Kan merangkap pengawas juga, kadang-kadang merangkap kontraktor juga, kadang-kadang merangkap PP juga. Nyatanya PP kayak masih wis kawin kabeh, aku tanda tangan tok, ya kan? Dokumen pemilihan digawe kono, spek digawe kono, HPS digawe kono, PPK mbek PP tanda tangan tok, ya kan?
Siap. Kalau aku gak mudeng gawe ini kan gitu ya Pak Bu. Pertanyaan saya, sama nggak dokumen pemilihan pengadaan langsung juga? Iya. Mengacu kemana bentuk dokumen pemilihannya? Soalnya sampean kabeh sing gawe wong PP tinggal tanda tangan kok nyatane. Tolong Pak Bu, yang pengadaan langsung pekerjaan jasa konstruksi mengacu kepada Perlem 12 tahun 2021 ya. Di sana ada lampirannya. Jangan yang dulu sudah berbeda. Ya Mas ya. Biasanya yang gawe arek-arek kan ya. Mentanda tangan kan ya. Iya. Hah? Oh, dokumen PL-nya main sendiri. Oke. Tumben waras. Oke, Pak Bu. Ini perlu tak sampaikan. Ini pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi. Enggak usah tak bacakan, nggih. Ini prosedurnya, Pak. Diatur di pasal 107, 108. Nanti dibaca, nggih. Biar cepat. Nah, Pak Bu, di bulan Oktober ya kalau enggak salah. Nih, tanggal 21 Oktober tahun 2022, Abang Kite Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Tim Nasional Pelaksanaan PDN TKDN, menerbitkan surat panduan pencatatan PDN TKDN. Ini Pak Bu. Ayo Mas, dibaca Mas, pakai bintang Mas. Isi edaran dalam panduan ini diatur mengenai panduan ketika melakukan pencatatan atas belanja barang jasa yang termasuk dalam kategori belanja produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri dalam kurung TKDN, produk dalam negeri dalam kurung PDN, dan atau produk impor dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Ini produk belanja barang. Ini belanja barang dulu ya Pak Bu. Oke, yang A1 produk industri. Ya. A, TKDN dibuktikan sebagai TKDN. Oke, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TKDN dan tercantum dalam laman http://tkdn Kemenperin.go.id. Jika tidak TKDN Pak Bu, tapi PDN, ayo Mas, dicatat sebagai PDN apabila nomor 2. B, PDN. 1. Produk tercantum dalam laman http://tkdn Kemenperin.go.id referensi IDIK PHP, atau 2. adanya surat pernyataan dari penyedia perihal kebenaran bahwa produk tersebut dibuat dalam negeri. Pak Bu, dicari dulu di website, ini linknya Pak Bu, mencari produk dalam negeri. Apabila tidak ada Pak Bu, disertai dengan surat pernyataan dari penyedia perihal kebenaran bahwa barang tersebut benar-benar produk dalam negeri, maka penyediaannya yang bertanggung jawab. Dicatat sebagai barang impor jika bukan barang TKDN dan PDN. Ada pertanyaan di sini? Ini abang kita loh ya, Luhut Binsar Panjaitan loh, Ketua Tim Nasional Pelaksanaan PDN TKDN loh Pak Bu. Pertanyaannya, kalau produk makan seperti ini Pak Bu, bagaimana nyatetnya? Makanan seperti itu. Bagaimana nyatetnya? Pakai mic. Lah wis ngedepi mic kok kena ngomong loh, biasa ngedepi mic terus sih. Maaf Pak, lupa. Oh lupa. Wow, pakai mic saya. Soalnya terlalu kecil Pak. Oh terlalu kecil, nggak suka nih. Oke, siap. Jadi kalau yang produk seperti ini menggunakan self declare atau surat pernyataan bahwa kandungan TKDN saya sekian gitu Pak. Pak Bu, coba kita baca angka 8. Apa benar seperti itu? Maka Pak Bu mengerjakan sesuatu itu aturannya bagaimana? Menko Merbes Pak Bu sebagai Ketua Tim Nasional sudah mengatur semudah ini, dibaca nomor 8. Baca nomor 8. 8. Produk makanan dan minuman. Kayak timplok ngono lho. Oke. Produk makanan dan minuman meliputi produk makanan dan minuman selain produk industri. Selain produk industri, Pak Bu. Termasuk catering, kuliner, dan kudapan. Ini kudapan, Pak Bu. Kudapan.
Lanjut. Dicatat sebagai, ayo. PDN apabila makanan dan minuman dibuat dan disediakan oleh penyedia yang berlokasi di dalam negeri. Hanya dicatat sebagai produk dalam negeri. Apabila makanan dan minuman ini dibuat dan disediakan oleh penyedia yang berlokasi di dalam negeri. Dicatat sebagai PDN. Maka TKDN-nya berapa? 0 Pak Bu sebetulnya. Kenapa nilai TKDN itu mengacu pada website Kemenperin? Ini Abang Luhut Binsar Panjaitan loh ya, bukan Cocok Cak Mustafa loh ya. Ini Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Tim Nasional Pelaksanaan PDN TKDN, mengatakan seperti ini. Ojo angel-angel catat tenai sebagai PDN jika disertai surat pernyataan dari penyedianya. Clear ya? Jika tidak bukan PDN, baru dicatat sebagai barang itu Pak Bu. Kita kadang-kadang di lapangan, wis catatan sakmene persen, wis catat, padahal enggak Pak Bu. Ketua Tim Nasional Pelaksanaan PDKDN itu mempermudah kita kadang-kadang mempersulit. Makananku divisi TKDN kan begitu ya. Lek mau ngitung TKDN Pak Bu, contoh ini, tepungnya entek berapa gram, rupiahnya berapa, kelopone entek berapa gram, rupiahnya berapa, kan gitu klepon ini, gulanya entek berapa gram, TKDN-nya nilainya berapa rupiah, ini gitu, ini satu biji, nilai rupiahnya berapa, masing-masing ini komponen TKDN-nya dicari di sini Pak Bu, baru dihitung. Maka perintahnya Menteri Menko Marves itu ketua tim PTKDN nasional tuh. Lek kayak gini cukup catatan sebagai PDN. Tuh ya, selama ini nggak pernah baca surat ini kan ya Pak ya? Udah tak lampirkan di peraturan terkait. Itu nggih. Yang dicatat sebagai TKDN itu Pak Bu, jika produk industri Pak Bu. Pabrikan. Nah, kita hanya besok nanti dan besok menghitung TKDN. Bagaimana kalau pengadaan barang gabungan beberapa barang? Sampai sanksinya juga. Semua kita hitung. Preferensinya juga. Lanjut jasa lainnya, konsultan dan konstruksi. Iya, ini clear. Ada pertanyaan Pak Bu. Jika produk peternakan Pak Bu, cukup disertai. Produk peternakan nomor berapa ya? Buah. Dibaca Mas. Ayo Mas. Dibaca. Produk peternakan. Produk hasil peternakan APDN. Dicatat sebagai PDN, kata-katanya gitu. Kan ini panggilan pencatatan namanya. Terdapat surat keterangan yang berasal dari dinas yang membidangi peternakan yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri. Tuh Pak Bu, kalau pengadaan daging, dan sapi cukup dicatat sebagai PDN. Dan juga produk pertanian Pak Bu. Dicatat sebagai PDN apabila ada surat keterangan dari dinas yang membidangi pertanian setempat yang menyatakan bahwa barang ini benar-benar produk dalam negeri. Clear ya Pak Bu ya? Saya hanya menyampaikan, terserah dengan ada 100% monggo. Saya hanya menyampaikan aturannya. Ojo digawe angel, itu nggih. Oke. Ini contoh Pak Bu. Surat keterangan produk dalam negeri di sana juga sudah dicontohkan bentuk surat keterangannya kayak apa sih? Sudah dicontohkan. Itu Pak Bu. Oke. Karena sudah selesai paparan materi, kita lanjutkan perhitungan. Ini sampai jam berapa Pak? Sudah selesai? Jadwal jam 4 Pak. Jam 4, Pak Bu. Jam 4 ya, masih ada waktu 20 menit. Ayo kita hitung TKDN pengadaan barang yang di dalamnya ada gabungan beberapa barang. Dibuka, di-download Pak Bu. Nanti kalau tidak selesai PR, besok yang selesai duluan, angkat tangan, maju ke depan, jelaskan pakai bintang 5. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak Bu, siapa peserta yang tadi pagi duduk di ruangan ini duluan peserta? Angkat tangan. Yang duduk duluan di ruangan ini, angkat tangan. Konsultan ini.
Yang mana orangnya? Belum ditakok kok hidup toh. Aku kita takon. Siapa yang duduk pertama? Oke. Bintangnya Dek, kasih 5 Dek. Kasih 5. Tepuk tangan. Itu tanda disiplin waktu. Pengadaan itu juga disiplin. Tanggung jawab, berintegritas. Bagaimana mau tanggung jawab berintegritas? Wong jenengane teko sak penake, kan gitu ya. Itu clear ya? Oke. Ayo. Pak Bu, di materi itu ada latihan perhitungan TKDN. Monggo, sudah di-download Pak Bu? Sekarang yang tugas dulu Pak Bu, yang Word, kan ada Word, sampean buka. Terus pengadaan barang, di sana ada 2 Pak Bu, latihan TKDN dan preferensi, yang satunya formulir gabungan. Yang bawah aja Pak Bu. Latihan TKDN dan preferensi harga, jenengan buka. Ya, latihan TKDN dan preferensi harga. Di foldernya pengadaan barang. Ya, TKDN barang. Besok pagi kita lanjutkan jasa lainnya dulu Pak Bu. Yang latihan 4 apa yang? Bukan latihan Pak. Yang buat sama ini Pak Bu, tak tunjukkan nggih. Ini sudah stop share belum ya? Tak share screen dulu Pak Bu nggih. Mohon izin. Di download yang ini Pak Bu. Ini wis tampil ya. Ini ada latihan TKDN barang. Dibuka di dalamnya. Ada latihan TKDN dan preferensi pengadaan barang. Itu yang di-download, dibuka. Excel. Baru tugasnya ada di Word Pak Bu. Nih. Ya, tugas perhitungan TKDN barang jasa. Juga di-download, dibuka. Kalau sudah disandingkan Pak Bu. Seperti ini. Ya, disandingkan seperti ini. Satu, yang perhitungan TKDN dan preferensi. Pak Bu, yang ini yang saya blok yang nomor 1 Romawi ini, bukan. Yang nomor 1 mereview Pak Bu. Kita melakukan review. Jadi Pak Bu, sebetulnya di pengadaan itu PPK sudah menetapkan spek pada saat menetapkan perencanaan kemarin. Hari ini dokumen itu sebelum kita tetapkan sebagai spesifikasi teknis menjadi dokumen persiapan pengadaan, kita review kembali. Apakah barang yang kita butuhkan speknya masih tersedia di pasar? Apakah PDN, TKDN? Harganya sekarang berapa? Harganya ngikuti yang ada tugas di Word, dikerjakan. Maka Pak Bu, dicari di website Kemenperin. Sandingkan Pak Bu ya. Suaranya Raisa tadi mau. Cek banter le suaramu. Loh, lek bengok tau banter. Iku sik bengok, Pak. Nah, ini yang ngono. Oke, Pak Bu. Kita buka yang Excel ini, Pak Bu. Yang review, Pak Bu. Review dulu. Kita ini coba sebagai orangnya PPK atau PPK di review. Kalau memang dicek Pak, di website Kemenperin, all-in-one PC yang Core i5 ini masih tersedia Pak Bu saat ini di pasar, oke, dilampiran, disalin Pak Bu di sini. Nah seperti ini Pak Bu. Terus habis itu harga satuannya, nama barangnya all-in-one PC, sampai salin juga. Ini kita latihan mereview paket ya Pak Bu ya. Ya? Oh belum muncul di layar? Saya muncul apa gitu? Lah. Gak jelas ini. Soalnya Mbak Zoom, tadi aku bingung Mbak. Ini bisa muncul dua-duanya nggak Mas di Zoom Mas? Oke Mas, tolong tampil Mas.
Yang satu Excel, yang satu Word. Di sini maksudku Rineo. Gagal tak perkosa. Masuk sampai dempal kok ngono, masalah. Latihannya ngangkat beras pirang ton ini, Mas. Ngangkat istri. Luar biasa. Mene gede ini dani yang ngantem bojone. Tisok mental sak kilo ngono kan. Iya, yang bet itu. Manganmu ya sego. Mene lho, padha mbek pupuku. Watos ya kayak kayu kopi, Mas. Yang tugas buat iki yang bawah. Itu sama itu. Oh, di blok itu ya. Sudah tampil 2 belum? Enggak mau. Oke. Lalu satu-satu ya. Oke, Pak Bu, kita tampilkan Word dulu aja deh. Kita tampilkan Word dulu. Pak Bu, hari ini kita mereview paket yang sudah kita tetapkan pada saat perencanaan kemarin. Kita cek Pak Bu, apakah PC All-in One Core i5 ini, kalau letak blok mungkin nggak muncul, Mas. Oh, ke sana. Ini yang saya blok, apakah hari ini ada? Dicek di website Kemenperin, Pak Bu. Kalau ada, ayo kita tetapkan sebagai dokumen di review, dokumen hasil review. Dimasukkan di copy ya Pak Bu, dipastekan di sini, nih seperti ini. Loh, kok gak muncul juga, Mas? Sampun. Dimasukkan seperti ini Pak Bu. Satuannya berapa? Volumenya berapa? Hari ini kita cek di website Kemenperin. All-in-one PC Core i5 TKDN-nya berapa? BMP-nya berapa? Penjumlahannya berapa? Tugas, ini yang ini. Latihan TKDN dan preferensi pengadaan barang. Hari TKDN barang. Ya, TKDN-nya berapa? Cari di website Kemenperin, Pak Bu. All-in-one, kata kuncinya ya Pak Bu. Nanti ada Core i7, ada Core i7, ada Core i3. Kita butuh spek yang Core i5. Apakah hari ini ada? Ada. Kok dipastikan seperti ini Pak Bu. Hasil review kita hari ini, Core i5 sesuai spek yang kita butuhkan, ada yang PDN 3DN. Tulis Pak. Satuannya unit, jumlahnya 100, TKDN-nya berapa, BMP-nya berapa, dijumlahkan berapa. Kalau sudah tayang di sini, apakah itu produk dalam negeri? Iya, tulis iya, produk dalam negeri. Terus Pak Bu, jumlah harga satuannya jumlahnya. Kategorinya apa? Kalau jumlah lebih dari 40%, berarti diwajibkan. Linknya Pak Bu, supaya jenengan mudah pada saat nanti cek kembali nomor sertifikat disalin ke sini, linknya juga disalin Pak Bu. Supaya apa? Kalau jenengan dipanggil oleh Mustafa Sambo, datanya lengkap, tinggal klik langsung muncul linknya Pak. All in one Pak Bu. All in honor. Nah, disalin Pak. Maka kalau ketemu TKDN 28 tulis TKDN 28, berapa? BMP-nya berapa Pak? BMP kan BMP dulu, di atasnya, di bawahnya TKDN, di link, di hasil pencarian. Berapa? 11. Itu BMP-nya. Ditulis Pak Bu. BMP-nya 11,85, dijumlahkan berapa? Pilih yang Core i5 loh Pak Bu. Core i5, Celeron, betul. Ya oke, ditulis. Pak Bu, pengadaan komputer juga sesuai kebutuhan. Coba kembali ke hati nurani kita. Mas Tommy, UKPBJ kita dikasih anggaran pengadaan komputer 200 juta.
Coba identifikasi kebutuhan buat ada di benak kita. Core i7, RAM-nya 1000 GB, SSD-nya 1 juta GB, motherboard-nya, layarnya ada perlu sak kantor ini gede nih, kan gitu ya. Itu tidak sesuai kebutuhan. Butuhnya cuma buka Word, Excel, buka aplikasi, Pak Bu. Harusnya Core i3 cukup. Harusnya bisa 10 laptop. Akhirnya hanya bisa beli laptop yang ada di benak sampean, Core i7. Lek perlu layarnya yang gede, Mas. Lek perlu ROG. Saya ngisok main game. Lek istirahat, ayo main game. Kan begitu. Itu tidak sesuai kebutuhan, berarti pengadaan barang kita sesuai keinginan. Nah, itu yang tidak boleh, Pak Bu. Kenapa harus dimulai dari identifikasi kebutuhan? Ate mbok gawe kerja pos di laptop iki sakjane. Maka cukup iki wong kerjamu mek buka Word, Excel, buka aplikasi. Tapi kalau untuk kebutuhan membuat desain kayak bapak-bapak ini konsultan, Pak Bu, dibutuhkan spek yang tinggi. Apalagi membuat dokumen building informasi manajemen spek tinggi yang gambar 4 dimensi, kan gitu ya Pak ya. Itu baru dibutuhkan spek yang tinggi semua, Pak. Nih contohnya, gawe sing iso main game, maka pengadaan yang gamer, ya kan? Iya, ini berarti sesuai keinginan. Nah, Mbak Bu, seperti itu. Tuh, Muri juga sesuai keinginan. Ini yang gamer itu. ROG, ASUS itu mereknya ya. Atau manusia setengah iblis. Oh iya, manusia setengah iblis, MSI. Dia kan anak-anak benar. Saya ngisok gede. Lek perlu core itu 1000. Ojo sing 7 core ini. 1000 kan ngono ya. Itu kenyataan, Pak Bu. Itu namanya pengadaan kita tidak sesuai kebutuhan. Sesuai game, isok main game kan nyatan. Waktu pengadaan Core i7, lek perlu Core ini gue isok 100, ojo cuma 7, kurang get, mana ya? Kalau ketemu penjumlahannya di atas 40 atau paling sedikit 40, masuk kategori apa? Wajib, maka wajib beli yang ini, gitu maksudnya. Iya. Tulis diwajibkan. Kopi sertifikatnya dikopi dipastekan, Pak. Bukan ada nomor sertifikat di situ. Linknya dikopi kan dipastekan situ. Suatu saat Apip datang. Pak, ini dari mana? Klik langsung muncul. Seret. Kategori diwajibkan. Kalau jumlahnya 40. Ya monggo. Bisa dirumus pakai IP. Boleh. Salah satu contoh ya, biar yang Zoom sana tahu ya. Satuannya unit. Satuannya unit. Jumlahnya 100. TKD-nya berapa tadi? 28,27 misal. BMP-nya ketemu berapa? 11,85. Dijumlahkan, Pak Bu. Dijumlahkan seperti ini. Kalau ketemunya 40 berarti diwajibkan. Maka wajib beli yang ini. Bukan yang lain gitu ya. Apakah produk dalam negeri? Iya. Nah, maka Pak Bu, diinputkan di sirup jenengan. Apakah produk dalam negeri laptop yang akan kamu beli pilihannya? Ya, itu Pak Bu. Iya nih, tidak ngawur. Ini kan Mbak Awur kan ya Mas? Pak, ini produk dalam negeri. Alah, isin iya wae supaya laporan TKDN duit gede. Kan begitu. Iya kan ya? Iya wong Mbak Awur kabeh. Harusnya begitu Pak. Harganya 5.700.000. 5.700.000. Jumlah harga sama dengan volume dikali harga satuan. Nomor sertifikat. Yang di sana nanti nyarinya begini nggih. TKDN
Nih TKDN Kemenperin. Langsung klik sertifikat aja di bawah, klik. Cari diisi produk, diisi all in one. All in one aja ya Pak Bu, jangan all in one PC malah enggak nemu. Setelah itu dicari yang Core i5, yang mana? Core i7 yang paling atas, bukan. Bukan yang kita butuhkan, kita hanya butuh Core i5. Ini Pak Bu, berarti yang nomor 3. Nomor sertifikatnya di copy ke Excel. Lanjut, linknya dikopikan ke sana juga, link. Iya, yang atas ini, pada saat browsing. BMP-nya enggak usah, sertifikat TKDN. Mau dicantumkan juga enggak masalah. Karena yang disyaratkan nanti TKDN-nya. Apa itu? Iya, linknya panjang seperti ini. Oh, enggak tayang ya. Enggak usah Pak Bu. Pak Bu, di pengadaan itu boleh menyebutkan merek jika apa? Katangan. 1, komponen. 2, bagian dari suatu sistem yang sudah ada. Di Perpres 12 tahun 2021, dulu boleh menyebutkan merek di tender cepat. Sekarang, walaupun tender cepat tidak boleh menyebutkan merek jika bukan komponen suatu barang atau bagian dari suatu sistem yang sudah ada. Jika tidak, itu tidak boleh sebut merek. Tapi yang boleh sebut merek, metode apa saja? Angkat tangan. 1. Angkat tangan baru jeplak. E-purchasing. 2. Pengadaan langsung itu boleh sebut merek enggak? Ini bukan kompetisi Pak Bu. Saya akan beli laptop ini karena sudah diwajibkan, bahkan paling tinggi TKDN. Boleh Pak Bu. Karena bukan kompetisi. Yang tidak boleh sebut merek itu jika dikompetisikan. Betul nggih? Ini saya sudah share screen Excel Mas yang tampil. Oke, seperti itu nggih, diisi terus barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Ini kita mereview. Setelah direview dan harganya sudah ketemu, barangnya memang ada PDN TKDN, tetapkan speknya, tetapkan HPS-nya, sheet kedua dikerjakan. Itu nggih. Ini tabel-tabel ini contoh dari saya Pak Bu nggih. Tapi kalau membuat sendiri silahkan. Tapi nanti yang perhitungan gabungan barang jasa, ngitung cleaning service, ngitung konsultan, pakai yang formnya Kemenperin, yang D1 sampai D7 di sana sudah ada di folder. Dilanjutkan barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Setelah itu tetapkan HPS-nya. Pak Bu, HPS itu bolehkah Wonosari Gunung Kidul titik-titik Februari tahun 2023? Boleh enggak? Kenapa? Karena HPS memiliki umur 28 hari. Maka Pak Bu, HPS yang masih Wonosari titik-titik Maret 2023 berarti HPS itu belum ditetapkan. Itu Pak Bu nggih. Karena umur HPS hanya 28 hari bintang, Dik. Saya batuk ingilap, Dik. Umurnya 28 hari kerja. Oh, lek penuh tempel batu, Mas. Kertas kurang wali ini, Mas. Tempel wali. Umurnya 28 hari kerja Pak Kalender. Angkat tangan. Kalender apa kerja? 28 itu. Kalender. Kerja, Pak. Berarti tidak pernah buka film. 28 hari kerja. Maka HPS kalau sudah
melebihi 28 hari kerja sudah tidak berlaku, Pak Bu. Maka Pokja kalau menerima dokumen HPS-nya Wonosari Maret 2022 kembalikan, Pak Bu. Berarti HPS ini belum ditetapkan. Karena berdasarkan Perlem 12, HPS disusun berdasarkan harga pasar setempat terkini menjelang dilaksanakannya proses pengadaan barang jasa. Oleh karenanya Pak Bu, HPS itu hanya 28 hari, maka harus berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya proses pengadaan barang jasa. Maka umurnya 28 hari. Masih banyak ya Mas Tommy ya, yang Wonosari, Februari 2023 masih banyak ya PPK. Enggak boleh ya timnya PPK ya, konsultan. Seperti itu ya. Nanti jenengan diminta bantu PPK. Biasanya HPS yo sampein juga sih kongon gawekno. PPK karek tanda tangan ya Pak ya? Iya Pak, loh ya. Enggak boleh ya. Wonosari Maret 2023. Gitu nggih. HPS berdasarkan harga pasar setempat. Kalau standar harga itu gunanya apa ya Pak Bu? Tadi kan bahas standar harga ya Bu asisten ya. HPS itu harga pasar tempat. Ya. Untuk perencanaan Pak Bu, standar harga itu bukan untuk menetapkan HPS, tapi untuk menyusun perencanaan. Maka harganya standarnya tinggi Pak. Di sana sudah menghitung eskalasi apa? Mohon maaf. Kemungkinan kenaikan harga, inflasi itu sudah dihitung sampai tahun depan, maka tinggi Pak Bu. Itu nggih. Tapi pada saat mau ditetapkan HPS harus survei harga baik offline maupun online. Itu nggih Pak Bu nggih. Apakah survei harga harus ada berita acara survei yang tangan? Iya. Yang lain? Apakah harus ada berita acaranya? Tidak harus, Pak. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Pak Bu, saya pada saat dulu di Senaker, pakai PP kan ya, ya Pokja menangkap sebagai PP. Begitu pengadaan komputer, TV yang layar sentuh itu, 55 in, saya cukup berangkat ke Mbah Hartono Elektronik, kan ada di barangnya ini, merek, spek, harga kan ada. Tinggal tak foto cret, TV-nya tak foto jarak jauh cret, tak buatkan berita acara saya menandatangani. Ini kami lakukan di toko Mbah Elektronik, tanggal seki hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Berangkat lagi ke toko yang berbeda Pak Bu. Tak foto lagi cret, baru saya yang ketiga, tak cari di internet Pak Bu. Saya kalau harga online berapa barang ini? Semuanya kami lampirkan, Pak. Seperti itu, gitu. Nah, harus disusun berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya proses PBJ. Maka ada buktinya. Masuk produknya konsultan ngomong semen itu 1.000. PPK harus survei harga di sekitar lokasi pekerjaan. Semen ini berapa? Oh ternyata cuma swida. Ya swida itulah harganya Pak. Bukan 100 yang ditetapkan konsultan. Itu nggih. Apalagi butuh semennya banyak. Surveinya ke distributor. Itu Pak Bu. Pertanyaan saya, apakah di analisa harga satuan pekerjaan konstruksi di bawah ada overhead dan keuntungan? Harga yang di atas selain pekerja, apakah itu sudah dicantumkan keuntungannya? Di atas, yang di atas. Semen sekian, pasir sekian, beton sekian. Itu sudah termasuk keuntungan apa harga bersih yang di situ? Yang di AHSP, atas, bukan yang termasuk jumlah bawah. Harga bersih Pak Bu, harga pasar. Barulah di bawah ditambahkan biaya umum dan keuntungan.
Menurut Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 Pak Bu, pedoman penyusunan AHSP, biaya umum dan keuntungan diperhitungkan sebesar 10% hingga 15%. Itulah yang dikompetisikan Pak Bu. 10 hingga 15%. Sampun begitu Pak. Iya nggih, di download Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Sekarang diacu ke sana Pak. Karena sejak tanggal 7 Januari, proses pengadaan barang jasa yang dilakukan setelah 7 Januari, maka mengacu pada Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Ditetapkan tanggal 5 Januari tahun 2022, diundangkan tanggal 7 Januari tahun 2022. Siapa mau yang jeplak? Amin ya? Oke, bintang. Wih, bintang mau ke dewe, Cak. Engkau aku dipikir ngecap, gak kau hadiah. Bawa Pak Bu sesuai janji saya. Bintang terbanyak, besok saya kasih yang ini Pak Bu. Temenan loh ini. Tepuk tangan. Loh jarang-jarang ada narasumber kayak ini Pak Bu. Temenan loh. Bintang terbanyak kedua dapat ini Pak Bu, dari saya. Woi. Bintang terbanyak ketiga tak kasih tumbler dari saya. Oke, kena digawe sangu ngopi, besok lek Raisa ke pantai Indra Kila apa? Indriani ya. Dan bawa. Besok peraih postes terbaik dan tercepat, sama-sama baik tapi tercepat tak kasih ini. Itu ya. Baru kali ini kan ada narasumber bagi-bagi kan ya. Iya. Lek gak demi jenengan gak tak lakukan. Dek Parmin oleh yang undang. Saya keliling Indonesia yang bawa gini nih. Saya koper gede itu bukan pakaian Pak Bu isi. Hadiah toh. Maka kalau satu tempat itu ada 2 tempat di satu provinsi, kayak kemarin Makassar lanjut Sopeng, koperku gede Pak, hadiah KB sini Pak. Maka kalau sudah ketemu harganya harga PS ya Pak Bu, contoh di scanner itu Pak Bu, harga perencanaan 24 juta. Tapi harga ini berdasarkan harga pasar kan hanya 20 juta, 3 juta sekian. Maka harga HPS ya 23 juta itu Pak. Di tempat lain Pak Bu, lek anggarannya 200 juta. Polpot Pak, HPS-nya 199 juta, 999.999 rupiah. Pengawarannya juga sama. Negonya sama, kontraknya sama. Padahal harga asli pasarnya cuma 150 juta. Ojo Pak Tommy, lah arek-arek engko lebaran tekon di. Arek-arek lewis posoan Pak, ate posoan seminggu sebelumnya jaluk duit megengan. Lah lek ate lebaran jaluk duit THR. Lek ape tahun baruan jaluk duit trompet. Kan ngono ya Pak. Kok tekon di? Jangan ya Pak Bu ya. Mitigasi risikonya, jangan anggap pengadaan barang jasa kita baik-baik saja. Pada saat saya Pak mengajar pengadaan pengadaan TKDN di Makassar, para OPD di sana cerita, di sini Cak Mustafa, bukan hanya yang MM-an yang diperiksa oleh Kejari, pengadaan langsung pun diperiksa semua. Tuh Pak Bu. Tuh nggih. Maka Pak Bu jangan markup, ngerti markup ya? Lek harga pasar 10 juta, yaitu harga satuannya, harga pasarnya Bu. Lek 15 juta, ya 15 juta itulah harga pasarnya, gitu nggih. Kalau ditenderkan barulah ditambah faktor keuntungan untuk dikompetisi. Nah, di luaran sana tapi pinjem bendera Pak. Takonan toko Mas laptop piro 10 juta. SPJ ini 15 juta nyali gendero kan ngono. Tapi di sini enggak ya Pak Bu ya? Enggak jauh beda maksudnya. Pinjam bendera itu nanti 17 Agustus tok Pak. Jenengan tiap hari pinjam bendera. 3% pula. Ya Mas ya. Oh memenuhi pajak. Luar biasa. Sopo sing majeki? Kok enggak digarap sampung ah? Oh, sampean stres mikir gendane, macam nggak garap. Wes, Mas. Oke. Lanjut.
Bu, syarat KDN tetapkan, Pak Bu. Kalau dijumpai ada beberapa barang, Pak Bu, yang TKDN-nya 25 ke atas, maka syarat TKDN itu ya 25%. Berdasarkan ambang batas, Pak Bu. Yang wajib ya selawe, itu ya. Maka bisa dipenuhi oleh beberapa spek. Sampun yang sini. Laptop gamer ini sampai biru. Hah? Iya. Terkait dengan pemilihan survei TKDN ya di Kementerian ya. Apabila misalnya nih kita menyepek untuk pekerjaan komputer tadi itu, komputer all-in-one PC dengan spek ini itu ternyata dia terdiri dari beberapa merek dan penyedia. Dan di mana dari misalnya kita temukan 4, itu 4-nya itu masuk ke kategori apa itu kategori wajib. Dengan harga yang berbeda. Secara syarat wajib sudah terpenuhi. Setelah itu bisa nggak kita mengusut lagi terkait dengan syarat harga? Syarat harga. Wajib itu sudah terpenuhi. Maka terus maka yang akan ditetapkan di harga satuan yang mana? Ya. Pak Bu, kalau value for TKDN sudah sama-sama tercapai, barulah lari ke value forma. Nih, gitu nggih. Pak Bu, pengadaan barang jasa itu sama dengan kita kalau mau belanja barang untuk pribadi kita. Pernah sampai ke toko sepatu 1 juta, 1.100.000, 1.300.000, terus sampai beli yang 1.300.000, pernah enggak? Ya enggak, harusnya sini. Tapi kan HPS mau ngono kabeh. Gawe sampel 1,5 juta, iya kan gitu ya. Nyatanya regone mek 1.100.000. Itu yang enggak boleh, Pak Bu. Berdasarkan harga pasar setempat. Kecuali yang sudah 1.100.000 lokasinya di Papua, yang 1,5 juta lokasinya di Gunung Kidul, larangan ongkos kirim sama harga barangnya atau menjadi lebih mahal. Barulah pilih yang 1,5 juta gitu ya. Itu ya Pak Bu ya. Dipertimbangkan Pak Bu. Ada yang sudah selesai ini? Sudah. Sampai preferensi, sampai yang pemenang siapa akhirnya? Loh, sampai sana Pak Bu. Jadi penawaran itu terus dianu ya Pak Bu, diisi ya. Sampai ke sanksi, sampai ke ngitung TKDN paket Pak Bu. Ini Pak Bu, tugasnya Pak Bu. Nih, setelah itu menetapkan HPS Pak Bu, harganya 5.700.000. Yang scanner 23.680.000, gitu nggih. Terus menetapkan syarat TKDN minimal dan preferensi, Pak. Tetapkan. Karena PPK saat mau mengirim dokumen pemilihan kepada Pokja, dokumen persiapan pengadaan pada Pokja, sudah menetapkan TKDN minimal dan preferensi harga yang akan diberikan. Barulah ngisi, oh gurung tampil. Ya Allah. Aku sering-sering ndelok Dik Raisa kok jadi koprak ya. Lanjut besok ya. Oke. Pak Bu, dilanjutkan di rumah. Yang selesai duluan besok angkat tangan, tayangkan, pakai bintang 5. Sampai bukan hanya itu Pak Bu, nanti ngisi ya penawarannya. Terus sampai sanksinya, itu nggih. Sampai besok ngitung TKDN paket ketemunya berapa ini Pak Bu. Realisasi TKDN total paket diisi. Itu nggih. Oke, mungkin gitu ya sementara Pak Bu nggih. Karena sudah jam 4 lebih, Pak Bu, hari ini kita cukupkan di sini pengadaan barang, kita lanjutkan besok pagi, lanjut jasa lainnya, lanjut konsultan, diakhiri dengan pekerjaan konstruksi. Gitu nggih. Oke, baik Pak Bu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk yang di luar sana yang ikut secara Zoom, mohon maaf nih, saya ngajarnya enggak duduk karena harus jalan mobile nih. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Pak Moderator. Tepuk tangan untuk kita semua, Pak. Terima kasih Cak Mus atas pembelajaran yang luar biasa. Meskipun terakhir-terakhir ini prakteknya tidak dapat kita selesaikan, mas justru untuk PR besok pagi seluruh peserta punya semangat untuk dapat bintang 5 besok. Duluan hadir, terus ditampilkan hasil simulasinya, perhitungan. Ya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Cak Mustafa. Kita akan akhiri BIMTEK pada hari ini hari yang pertama. Sekali lagi kami mengingatkan, besok kita masuki hari kedua. Kita mulai pada jam yang sama dengan hari ini. Mohon perhatian kepada seluruh peserta dan kiranya dapat mengikuti sampai tuntas karena materi yang disampaikan untuk pembelajaran kita besok masih cukup banyak dan sangat penting untuk mendukung ketugasan kita masing-masing. Kita akhiri, mohon perhatian kepada seluruh peserta. Kita akan mengakhiri pertemuan BIMTEK pada hari ini, hari yang pertama, dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Ya. Selamat sore. Urung juang bareng. Benar kemarin undangan yang Iya, yang sebelum disebutnya ke